Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Sore menjelang malam hari ini kita akan mulaikan ibadah doa penyembahan kita dengan kita menyanyikan lagu-lagu pujian. Kita akan mulaikan dengan lagu pertama, Salib Kasar yang Mengubahkan Kita. Haleluya. Salib kasar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku telah diubahkannya. Salib kasar itu yang mengubahkan. Salib kasar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita. Mau memuji Tuhan selamanya, karena ku telah diubahkannya. Serang dikasih Tuhan, kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini, itu adalah semata-mata karya salib kasar. Dia yang mengubahkan kita dari orang yang bukan umat menjadi umat Allah. Oleh sebab itu biar malam hari ini kita gunakan kesempatan kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh mengagungkan korbannya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan salib kasar itu yang mengubahkan. Haleluya. Besarkan, tinggikan, muliakan Dia yang telah tersalib bagi kita. Salib kasar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku salib kasar itu yang mengubahkan. Salib kasar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita. Ku mau memuji Tuhan
mau memuji Tuhan selamanya. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku telah diubahkannya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, saat ini, itu semata-mata karya salib-Mu yang mengubahkan kami. Kami adalah orang-orang yang gagal, orang-orang yang tak berarti, tak bernilai. Namun oleh salib-Mu kami dibuat menjadi sangat berarti. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan menggunakan saat-saat di mana Engkau memberikan kami kesempatan beribadah. Sebab hidup tanpa kami menggunakan kesempatan beribadah, maka hidup itu juga tidak berarti, tidak berguna, tidak berharga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang berharga ini. Biar kami boleh hidup di dalamnya. Sebab kalau kami mau setia untuk tetap di dalamnya, hidup kami bukan hanya dianggap berharga, tetapi benar-benar berharga. Sebab kekuatan salib itu mengubahkan kami menjadi ciptaan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa kegelapan roh jahat mau mengganggu kami. Oleh sebab itu kami akan panggil nama-Mu untuk mengusirkan, mematahkan kuasa pekerjaannya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat setan kami usir semua pergi dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap pelayan, mengurapi setiap anak-anak-Mu, setiap kami Tuhan. Layakkan kami hadir di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami boleh mempersembahkan ibadah kami, mempersembahkan pelayanan kami, dan persembahan kami ini boleh menjadi sangat berharga di mata-Mu. Walaupun ditandai dengan banyak kekurangan dan keterbatasan, tapi di mata-Mu itulah persembahan yang terbaik, harum pada penciuman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih bekerja, berkarya di tengah-tengah kami Tuhan. Ubahkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu selanjutnya. Kaulah andalan hidupku. Di dalam kehidupan ini banyak persoalan yang menerpaku. Tantangan dunia menghimpit jalan imanku, hingga ku seakan tak kuat bertahan. Namun saat ku bertemu Kau Yesus, Kau berikan aku harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku. Ku tahu Kau setia, selalu menopangku. Tuhan, ku mau setia, ku pegang janji-Mu. Firman-Mu setia, terangi jalanku. Kaulah andalanku, Kaulah perisaiku. Ku tahu Kau setia, selalu menjagaku. Tuhan, ku mau setia, ku berikan hidupku. Firman-Mu setia, terangi jalanku. Namun saat ku bertemu Kau
Yesus. Kau berikan aku harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untukku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku. Ku tahu Kau setia selalu menopangku. Tuhan, ku mau setia, ku pegang janji-Mu. Firman-Mu setia terangi jalanku. Kaulah andalanku, Kaulah perisaiku. Ku tahu Kau setia selalu menjagaku. Tuhan, ku mau setia, ku berikan hidupku. Firman-Mu setia terangi jalanku. Firman-Mu setia terangi jalanku. Firman-Mu setia terangi jalanku. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan lagu berikutnya. Nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Dari atas, Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama
tempat ini. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Sekali lagi, tempat ini, haleluya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Untuk itu kita akan nyanyikan lagu terakhir, Bejana Tanah Liat. Haleluya. Bawalah hidup saudara sebagai bejana-bejana yang rapuh untuk diisi dengan firman Roh Kudus dan kasih Tuhan. Haleluya. Bejanaku dari tanah liat tak berharga, untuk kau isi dengan harta indah dan mulia. Sebab tiadalah keindahan ada pada diriku, kekuatan yang berlimpah hanyalah darimu. Ayat 2. Ku membawa bejanaku yang hina dan tak berarti, isilah dengan firman dan Roh Suci yang melimpah. Sebab tiada yang lebih indah dalam hidupku ini. Derita Engkau ganti hidup kekal abadi. Walaupun tertindas, namun tiada terjepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mungkin ada di antara engkau merasakan seperti sudah remuk, hancur. Ayo bawa di hadapan Tuhan untuk Tuhan bentuk kembali dan kita bisa dipakai sebagai bejana kemuliaan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan ayat yang ketiga. Sekalipun bejanaku diserahkan kepada maut, agar kau lebih nyata dalam hidupku yang fana, dan mengalami keubahan menjadi sama mulia dengan isi yang terkandung, yakni harta. Walaupun tertindas, namun tiada terjepit. Walau habis akal, namun tak putus asa.
hempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membabur. Sekali lagi, walaupun tertindas, namun tiada terjepit, walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan beribadah, maka itu semua semata-mata hanya karena kemurahan-Mu saja. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang membawa semua beban kami, persoalan kami yang tidak terpikulkan. Kami percaya bahwa Engkau tidak memberikan kami pikulan atau beban yang melampaui kemampuan kami untuk memikulnya. Tapi Engkau setia menyertai kami. Seandainya kami tidak sanggup, Engkau dengan kekuatan yang tidak terbatas akan menguatkan kami, memampukan kami, supaya nyata bahwa kekuatan dan kemuliaan itu datang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, di saat kami mau mendengarkan firman-Mu, sebelum kami datang dalam doa penyembahan, biarlah Engkau sendiri berbicara kepada kami. Memang kami mendengarkan suara manusia belaka, tetapi kami boleh mengalami Tuhan, bahwa dalam kata-kata itu kami boleh merasakan disitulah perhatian-Mu yang sangat besar untuk kami. Engkau datang untuk menolong kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami solusi untuk setiap masalah kami, memberikan kami penghiburan, topangan yang tidak terukur kekuatannya. Biarlah boleh kami alami. Terima kasih Tuhan. Roh jahat kuasa kegelapan mau mengganggu, sekali lagi kami panggil nama-Mu untuk mengusirkan kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat setan kami usir semua pergi dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkarya di tengah-tengah kami, berkarya Tuhan. Kami siap mendengarkan dan kami siap mengalaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan menjadi renungan kita. Dari firman yang sedang kita periksa dalam hari-hari ini sebagai suatu pembelaan dari Stefanus terhadap mahkamah agama yang mendakwa dia sebagai orang yang menista atau menghina Tuhan, maka dia mengemukakan pribadi-pribadi yang menjadi tokoh-tokoh yang sebenarnya mereka juga diabaikan oleh bangsa Israel, sebab Stefanus mengatakan kamu sendiri yang menghina, kamu sendiri, tanganmu sendiri yang melakukan itu. Nah, salah satu topik yang diangkat pada ayat yang ke-8 dikatakan demikian ya. Nah, pada ayat yang ke-8 pasal 7, lalu Allah memberikan kepada Abraham ya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 leluhur kita. Puji Tuhan. Saudara,
pada kebaktian hari Kamis saya sudah mulaikan, hari Minggu dan sore hari ini bicara tentang sunat. Ya, sunat itu apa? Sunat itu adalah meterai dari perjanjian antara Abraham dan Allah, Allah dan Abraham dan keturunannya, di mana bangsa Israel atau Abraham dan keturunannya akan menjadi umat Allah. Dan Allah akan menjadi Allah mereka. Sebagai konsekuensinya, maka hidup Abraham itu dalam pemeliharaan Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Ada begitu banyak hal-hal yang baik Tuhan berikan kepada Abraham dan keturunannya. Dan sunat itu tidak berhenti pada sunat lahiriah yang telah dilakukan oleh Abraham secara fisikal, ya, kepada semua orang Israel dan keturunannya. Tetapi sejak kita masuk pada zaman atau era perjanjian baru, sunat itu tidak berhenti dalam pengertian hurufiah, ya, tetapi sunat itu menjadi sunat yang lebih bermakna lagi. Sebab apa? Sebab masuk pada esensinya, yaitu apa? Pembaharuan hidup kita. Nah, di dalam kitab Galati pasal yang kelima, itulah yang Tuhan ingin kita mengerti. Sekian lama kita mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi apa benar ya, bahwa klaim kita bahwa kita anak Tuhan itu benar? Bukan hanya kita merasa sebagai anak Tuhan, tetapi Allah mengakui engkaulah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Ya, apakah kita boleh mengalami seperti Tuhan Yesus sudah mengalami, bahwa ada pengakuan dari Allah akan dia sebagai anak yang diperkenankan oleh Allah. Sehingga kita harus mengikuti, kita harus mendengar dan mencontoh apa saja yang dia lakukan. Kitab Galati pasal yang ke-6, Paulus katakan kepada orang-orang di Galati, pasal yang ke-6 ayat yang ke-15, sebab ada orang-orang yang berusaha untuk membawa mereka menyunatkan diri seperti orang Israel. Paulus katakan, mau kamu sunat tapi kamu tidak melakukan Taurat, sunatmu itu tidak berarti apa-apa, enggak berharga apa-apa. Ya, ayat yang ke-17 demikian bunyinya, ya. Sebentar ya. Ayat yang ke-15. Ya, mulai ayat yang ke-15 demikian bunyinya. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya secara rohani, secara jasmani mungkin untuk kesehatannya. Sekali lagi saya katakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya ayat 17, jangan ada lagi yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda, itu mark, milik Allah. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan, menutup suratnya kepada jemaat di Galati, Paulus berbicara tentang sunat, bahwa sunat yang sesungguhnya bukan sunat lahiriah, bukan sunat secara lahiriah. Bagi zaman perjanjian lama, bagi umat Tuhan dalam perjanjian lama, itu memang disyaratkan kalau tidak disunat secara lahiriah, mereka harus ditumpas. Tapi dalam zaman penggenapan perjanjian lama, yaitu zaman perjanjian baru, Tuhan lebih bukan hanya pada teks, ya, tapi pada konteks, lebih pada apa-apa yang sifatnya hakiki, mendasar, daripada sesuatu yang tidak mendasar. Nah, oleh sebab itu, biar hari-hari ini kita mulai belajar. Semakin kita bijak, semakin kita bisa mencerna apa yang paling esensi dalam setiap persoalan yang kita alami. Bukan hanya secara rohani, itu akan berdampak pada persoalan-persoalan kita nanti secara jasmani, hal-hal yang kita alami dalam pekerjaan. Kita tidak sibuk pada hal-hal yang tidak esensi,
Tapi kita mulai memfokuskan sesuatu yang sangat hakiki. Dan kalau kita lakukan itu dalam hidup kita akan sangat efektif, sangat berdampak dengan satu perkataan, dengan satu perbuatan, dengan satu buah pikiran. Kita akan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu biar malam hari ini kita mau merenungkan dan mau memetik apa yang merupakan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Kalau saya kembali pada kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 15, Tuhan katakan apa yang paling esensi dalam hidup kita adalah secara rohani. Bagaimana kita menjadi ciptaan baru. Secara jasmani, orang Israel sebelum mereka disunat, sebelum mereka masuk dalam penyunatan, seolah-olah mereka tidak ada bagian dalam janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu meterainya sunat. Kalau engkau tidak disunat berarti engkau memungkiri perjanjian itu. Bagaimana mungkin? Jadi janji Tuhan itu bukan tanpa syarat. Janji Tuhan itu bersyarat. Bagi bangsa Israel dulu, engkau akan menerima janji yang kepada Abrahamku sudah sampaikan. Asal engkau bersunat. Sebaiknya kita baca sekali lagi. Pada kitab Kejadian pasal 17, semua janji-janji itu akan menjadi bagian baik untuk Abraham, anaknya, cucunya, dan keturunannya selama-lamanya. Asal apa? Mereka bersunat. Kitab Kejadian pasal 17, Ayat yang ke-9 firman Tuhan. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, dari pihak Tuhan tidak bisa kita pertanyakan lagi. Tuhan tidak mungkin mendustai janjinya. Dia tidak mungkin memungkiri apa-apa yang sudah saya sampaikan. Dan lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Seperti perjanjian dua belah pihak. Masing-masing harus apa, saudara? Menandatangani fakta perjanjian itu. Masing-masing harus menandatangani. Kalau cuma satu pihak saja tidak sah. Harus dua pihak. Dari pihak Tuhan sudah teken. Dari pihak Abraham dan keturunannya selama-lamanya. Apa yang merupakan tanda tangan mereka? Yaitu kalau mereka menyunatkan diri. Secara jasmani. Orang-orang Israel sampai hari ini mereka menjalankan itu. Tapi bagi kita umat Tuhan, umat pilihan ini. Apa yang Tuhan ingin? Adalah bagaimana kita menjadi ciptaan baru. Dulu kita bukan siapa-siapa. Kita tidak mendapatkan bagian. Seperti juga yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, pada Efesus pasal yang kedua. Dahulu kamu bukan orang yang bersunat. Kamu tidak punya janji apa-apa. Kamu tidak ada bagian apa-apa. Di luar Kristus tanpa Allah di dunia ini. Tapi sekarang engkau menjadi teman sewarga untuk menerima janji-janji Allah. Bersama dengan bangsa Israel. Kamu pun akan menerima janji-janji itu. Tetapi dalam apa? Konteks yang rohani. Nah, apa yang harus kita alami? Tetap sunat. Tetapi kali ini bukan sunat jasmani lagi. Sunat rohani. Apa itu? Pembaharuan. Rasul Paulus katakan, yang paling penting bukan masalah sunat atau tidak sunat. Tapi apakah engkau mengalami pembaharuan hidup atau tidak? Nah, oleh sebab itu, biar hari-hari ini, biarlah kita mengalami pembaharuan hidup. Bagaimana kita mengalami pembaharuan hidup? Yaitu bagaimana kalau kita memberi diri. Ayat ini mengatakan, dipimpin oleh Roh Kudus. Semua orang yang dipimpin oleh patokan ini, standar ini, biarlah damai sejahtera itu ada pada kita. Kita menjadi umat Tuhan, menjadi ciptaan baru itu bukan slogan.
tapi itu adalah suatu kondisi, suatu keadaan, eksistensi. Ada sesuatu yang harus bisa dilihat, dirasakan. Nah, oleh sebab itu biar malam hari ini pertanyakan, adakah engkau sudah mengalami pembaharuan hidup? Nah, untuk itu saya akan bawa surah dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-5. Kita yang tadinya bukan umat Tuhan, sekarang menjadi umat Tuhan. Ada pembaharuan hidup. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-17. Menjadi ciptaan baru dimulai dengan bagaimana kita mengalami pendamaian dengan Dia. Ya, ayat yang ke-17 mulai, ya. Haleluya. Haleluya. Ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya itu dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ia telah mempercayakan pelayan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, ya, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ini, ya, ada faktanya. Orang yang dibaharui apa? Dulunya hidup tidak benar, tapi Alkitab mengatakan setelah dia mengalami pembaharuan, menjadi ciptaan baru. Yang tidak benar tidak ada lagi. Sekarang hidup dalam kebenaran. Bukan kebenaran semata-mata menurut anggapannya. Bukan kebenaran menurut kata orang. Kata orang kamu benar. Tapi Alkitab mengatakan kita dibenarkan di mana sah? Di dalam Allah, dibenarkan oleh Allah di hadapan Dia. Kita benar. Bukan sekedar dianggap benar. Ya, kalau dianggap benar itu kita merem saja. Udah tahu ada yang salah. Ya, tapi kita merem sudah, ya tidak apa-apa. Salah-salah sedikit tidak apa-apa. Tapi benar-benar benar. Bukan hanya dianggap benar, tapi memang benar. Nah, untuk itu Alkitab mengatakan tidak punya cara lain. Tuhan katakan kita harus mengalami. Dari apa yang kita dengarkan tadi, bagaimana Tuhan ingin memberi, ya, mengadakan pendamaian. Sebenarnya pendamaian atau perdamaian itu merupakan kebutuhan orang yang bersalah. Orang yang bersalah itu membutuhkan perdamaian atau pendamaian. Allah tidak membutuhkan perdamaian dengan manusia. Nomor satu, karena bukan Allah yang bersalah. Ya. Nomor dua, Allah mampu menciptakan manusia baru. Yang membutuhkan pendamaian adalah kita. Tapi kalau kita baca ayat ini, Dia yang punya inisiatif, Dia yang datang. Dia datang mengulurkan tangan perdamaian kepada kita. Tetapi uluran tangan Allah itu sepertinya tidak ada dampaknya apa-apa kalau kita tidak menyambut uluran tangan Tuhan. Rasul Paulus katakan apa? Dalam nama Allah, atas nama Allah, kami meminta dirimu, berilah dirimu didamaikan. Bahkan kalau saya membaca dengan sungguh-sungguh, ya, bahwa nada dari Paulus itu seolah-olah Allah itu seperti merengek-rengek, mengemis-ngemis untuk meminta kita berdamai dengan Dia. Padahal yang membutuhkan itu adalah siapa? Kita. Allah tidak butuh apa-apa. Manusia mau didamaikan dengan Allah atau tidak didamaikan. Allah tidak diuntungkan kalau kita berdamai, Allah tidak dirugikan kalau kita tidak berdamai. Kita yang membutuhkan itu. Tapi Dia memberikan kita contoh. Dia ulurkan tangan. Tetapi walaupun Dia sudah mengulurkan tangan, kalau kita tidak menyambut uluran tangan Tuhan, itu tidak akan berdampak apa-apa dalam hidup kita. Kita tetap dalam hidup lama. Dan kita tidak akan mengalami sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau mengulurkan tangan, itulah bagaikan suatu, ya, fakta perdamaian.
dua belah pihak yang bermusuhan. Ya, satu sudah mengelurkan, dan kalau itu yang lain mengelurkan, ya ditelurkan dalam bentuk suatu perjanjian damai. Dua belah pihak menandatangani bahwa mulai hari ini bukannya sekedar gencatan senjata, gencatan senjata bisa dilanggar, tapi ada fakta perdamaian yang merupakan sesuatu perjanjian yang kuat. Sebab apa? Bukan antara manusia dengan manusia, tapi antara manusia dengan Allah. Oleh sebab itu biar malam hari ini, apa yang Tuhan katakan? Biar kita mau didamaikan. Praktek kita didamaikan. Bagaimana kita mengaku kesalahan kita. Sebab Tuhan katakan, aku mau mengampuni engkau. Apapun kesalahanmu, aku tidak akan memperhitungkan. Berapapun banyak kesalahanmu, aku tidak merinci dengan sangat teliti satu demi satu. Tapi aku akan mengampuni engkau berapa banyak pun. Tapi dari pihak kita harus ada etikat untuk apa? Mengakuinya setiap kesalahan kita. Sebab apa? Dengan kita mengaku dan kita menyatakan bahwa kita mau berubah, maka kita mengalami kuasa perdamaian itu. Ya, meterai dari perjanjian itu adalah darah. Dan darah itu bukan darah manusia berdosa. Darah manusia berdosa tidak berharga, tidak berkuasa, tidak punya apa-apa pun, tidak berdampak apa-apa. Hanya ngotor-ngotori saja. Bagi bangsa Israel, darah orang berdosa yang ditumpahkan di tanah perjanjian itu bagaikan menajiskan tanah perjanjian itu. Tapi ada darah yang tidak bersalah. Darah itu begitu berkuasa. Alkitab mengatakan, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya di dalam dia kita dibenarkan. Waktu kita menyadari kesalahan kita mengaku dosa kita, dan kita bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan kita, di situ kita mengalami pekerjaan pembaharuan sedang terjadi dalam hidup kita. Kita dibenarkan oleh Allah. Bukan kita yang membenarkan diri, kita dibenarkan oleh Allah. Oleh sebab itu biar malam hari ini, ayo gunakan waktu yang Tuhan berikan. Sebab apa? Perjanjian ini bukan tanpa batas. Ada batas. Nomor satu itu apa batasnya? Hidup kita ini. Seseorang yang sudah tidak hidup dalam tubuh jasmaninya, raganya itu sudah ditinggalkan oleh nyawanya, maka perjanjian itu tidak berlaku untuk dia. Oleh sebab itu gunakan. Selama masih hidup, gunakan. Bahkan sampai pun saat-saat terakhir, ya nyawanya akan keluar dari tubuhnya. Selama nyawa itu masih ada, ya dalam tubuh jasmaninya, kuasa pendamaian itu masih berlaku. Seorang penjahat di sebelah Tuhan, dia mengatakan, Tuhan ingat akan aku waktu engkau datang kembali. Dia katakan kepada temannya, kami yang berdosa sehingga kami disalibkan. Orang ini tidak berdosa. Ini satu pengakuan. Kami berdosa. Dan kita lihat kuasa dari salib itu mengalir. Dua orang itu di kiri kanan. Saya pikir karena ini tiga, ini jarak antara kiri kanan Tuhan itu sama. Saya pikir sama, tidak ada yang lebih panjang, tidak ada yang lebih pendek. Tapi sama, menunjukkan apa? Peluang untuk mengalami pendamaian untuk semua orang. Bahkan semua orang berdosa itu sama. Masalahnya adalah apa? Ada orang yang menggunakan dan ada orang yang tidak menggunakan. Kita tidak tahu yang kiri yang mengaku atau yang kanan yang menghujat atau apapun sebaliknya, tidak tahu. Tapi yang pasti satu di antara dua ada yang memanfaatkan. Anak domba Allah yang telah disembelih dibuat menjadi dosa untuk kita yang berdosa supaya kita dibenarkan. Tapi ada orang yang tidak menggunakan. Sampai pada akhir hidupnya tidak menggunakan, bodoh. Padahal Tuhan tidak memperhitungkan. Berapapun banyak dosamu, aku tidak memperhitungkan. Asal kamu sadari, aku akui dan aku bertekad tidak mengulangi. Aku ampuni. Ya. Tapi dia tidak mau menggunakan.
Seorang di antaranya menggunakan. Sehingga Alkitab mengatakan, dia dibenarkan. Kita pun boleh mengalami demikian. Kita pun harus mengalami demikian. Kuasa pembenaran Tuhan, kuasa pendamaian Tuhan itu membenarkan kita. Amin. Tapi bukannya sekedar menjadi ciptaan itu bukan menjadi dari benar menjadi tidak, dari tidak benar menjadi benar. Tapi dari tidak suci juga menjadi kudus. Di dalam kitab Ibrani pasal 10, kitab Ibrani pasal 10, kitab Ibrani pasal 10 ayat mengatakan, tolong baca ya. Ini kuasa pendamaian. Ya, ini yang Tuhan mau mengerjakan. Ini bagikan sunat rohani bagi kita. Sunat rohani. Ya, dua belah pihak itu ada kerjasama. Dari pihak kita mau menyambut uluran tangan Tuhan. Ya, kalau satu pihak tidak ada gunanya. Manusia mau berdamai dengan Tuhan, tapi kalau Tuhan begini, ya Tuhan tidak mau. Ya, juga kita tidak akan dibenarkan. Kita tidak akan mengalami pembenaran. Mau kita lakukan apapun, mau kita baik, mau hidup baik. Kalau Tuhan begini, tidak mau. Aku tidak mau berdamai dengan kamu. Kamu sudah mengecewakan, tidak akan terjadi pendamaian. Dua belah pihak itu harus aktif melakukan sesuatu. Dari pihak Allah sudah melakukan. Bagaimana dari pihak kita? Mau tidak mengalami pendamaian atau perdamaian dengan Tuhan? Ya, kitab Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10. Saya teringat kalau kita masih anak-anak dulu berkelahi, ya orang-orang yang lebih tua dari kita, entah orang tua, ya maksa-maksa kita berdamai. Yang satu tidak mau berdamai, yang satu juga tidak mau. Tidak terjadi perdamaian, sudah. Ya. Tapi kalau yang satu mau, yang satu juga mau, damai sudah. Ya. Nah kita lihat sudah pada ayat yang ke-14, pasal yang ke-10 kitab Ibrani. Ibrani pasal 10 sudah bisa baca seluruhnya, tapi mengingat waktu, kita baca pada ayat yang ke-14 demikian bunyinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Artinya apa? Pembaharuan hidup itu tidak hanya membuat yang tidak benar menjadi benar, tapi pembaharuan hidup itu membuat kita apa? Yang tidak suci menjadi suci. Dengan apa? Korban yang satu. Anak domba yang tidak berdosa dijadikan dosa demi kita. Kita yang tidak suci dijadikan suci. Setelah kita dibenarkan, kita perlu mengalami pengudusan. Terus menerus. Sebab apa? Kita masih hidup di dunia. Yang banyak kali kemungkinan untuk kena kontaminasi dengan hal-hal yang tidak kudus itu selalu ada. Oleh sebab itu kita harus selalu pegang korban Tuhan. Ya. Tadi kita baca, kita nyanyikan, korban Tuhan itu salib kasar. Ya, itu yang membaharui kita. Itu yang mengubahkan kita. Yang tidak benar menjadi benar. Lagu pertama kalau sudah ingat tadi ya. Salib kasar itu yang dianggap tidak berguna. Ya, tidak berharga, tidak indah. Biar mau salib halus sekalipun itu, kalau salib itu tidak berharga, orang menghindari itu. Ya, apalagi sudah salib kasar lagi, dihindari orang. Tapi Tuhan katakan di situ justru kekuatan menciptakan kita menjadi baru. Itulah sunat yang sesungguhnya. Pembaharuan kita. Menjadi ciptaan baru. Supaya kita menjadi milik Allah. Allah adalah Allah kita, kita adalah umatnya. Kita mengalami penyucian setiap hari. Setiap saat. Selama kita pegang korban Tuhan. Itu salib kasar itu. Selama itu ada kuasa yang menyucikan kita terus menerus. Setiap perjalanan hidup kita selalu ada kemungkinan kita terpeleset. Tapi selama kita pegang salib itu, saya katakan ini bukan berarti ya manusia itu nggak bisa hidup baik. Hidup baik, bisa hidup baik. Tapi siapa yang bisa menjamin pikirannya? Siapa yang bisa menjamin hatinya? Siapa yang bisa menjamin perkataannya? Ya. Tapi kalau kita pegang korban Tuhan, mengalami penyucian. Apa bukti kita mengalami penyucian? Gampang sadar. Melakukan kesalahan, kita cepat sadar. Saya kok enggak benar ini. Ya. Walaupun mungkin kita belum tahu, kita belum ada yang mengkhotbahkan kepada kita,
kita belum baca, kita belum mempelajari. Tapi orang yang suci itu sensitif. Untuk hal-hal yang tidak suci itu dia sensitif, dia merasakan. Seperti hatinya itu seperti hati Allah. Berduka di saat kita mengalami atau melakukan atau berpikir sesuatu yang tidak kudus. Ada duka. Itulah hati Roh Kudus. Itulah Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hati kita. Dan begitu kita menyadari ada sesuatu yang membuat kita tidak damai sejahtera. Para Paulus katakan, orang yang menerima patokan ini turunlah damai sejahtera. Begitu kita merasakan ada tidak damai sejahtera, kita tidak berdiam diri. Tapi kita segera minta, Tuhan kuduskan aku, kuduskan. Dan semakin dia dikuduskan, dia semakin sensitif untuk hal-hal yang tidak suci. Jangankan untuk apa yang dia lakukan, bahkan apa-apa yang sedang menjurus ke sana. Roh Kudus itu seperti sudah memberikan dia alarm. Tet, 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 hati-hati di depan itu. Semakin dekat, semakin alarm itu semakin kuat. Tet, 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 semakin berbahaya. Supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Itulah darah yang menyucikan, korban yang sama. Untuk apa? Kalau kita terus-menerus mengalami penyucian, Alkitab mengatakan, korban yang satu itu akan menjadi korban yang menyempurnakan kita. Siapa manusia sempurna? Tidak ada. Kalau bukan oleh korban Tuhan, tidak ada manusia yang bisa sempurna. Sehebat apapun dia berusaha, bagaimana mungkin pribadi yang tidak sempurna bisa menyempurnakan dirinya? Tidak mungkin. Sehebat apapun dia berusaha, tidak akan bisa. Alkitab mengatakan, hanya oleh satu korban saja. Ada lagu psalm, hanya oleh satu korban. Ya, hanya oleh satu korban saja. Kita dibenarkan, kita disucikan, bahkan kita disempurnakan. Oleh sebab itu malam hari ini yang Tuhan ingin kita pegang. Kita menjadi ciptaan baru. Dan sarana untuk itu ada. Korbannya. Oh haleluya. Korbannya Tuhan mau berikan kepada kita. Manfaatkan itu. Jangan diabaikan. Manfaatkan dan hargai. Ya, kita akan menyembah Tuhan. Gunakan waktu yang ada untuk menyembah. Untuk itu kita akan ambil tempat yang memungkinkan kita bisa tenang, bisa nyaman berdoa. Kita akan nyanyikan satu lagu. Allahku, tahirkanlah hatiku. Allahku, tahirkanlah hatiku, hapuskanlah segala pelanggaranku. Ciptakan hati yang suci dan murni. Baharui batinku, baharui batinku dengan roh yang teguh. Allahku, Allahku, tahirkanlah hatiku, hapuskanlah segala pelanggaranku. Ciptakan hati yang suci dan murni.
baharui batinku dengan roh yang teguh. Haleluya. Kita datang dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Oh, la 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 ya sing. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya.
la 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 wa la wa ya si, shara la wa la wa la wa la wa, ho. Haleluya, haleluya. Ya la la wa la wa la 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 wa la wa ya si. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. La 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 wa la wa ya si. Shara la wa la wa la 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 wa la. Haleluya. Oh Tuhan, ciptakan kami Tuhan, ciptakan kembali kami, jadikan kami ciptaan baru. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la la wa la wa ya si. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Ya la la wa la wa la wa ya si. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya la la wa la wa ya si. Haleluya, haleluya. Ya la la wa la wa ya si. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya la la wa la wa ya si.
Haleluya, haleluya. La 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 la. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Ya Ralama Yase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Ralama Lama Yase. Syaralama Lama Ya Ralama Haleluya, haleluya. Ya haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Ralama Yase. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Ralama Yase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya.
Ya lama 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 Haleluya, haleluya, la 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 la, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya lama ya haleluya, haleluya. Ya lama ya terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya lama ya haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan nyanyikan lagu Allahku tahirkanlah hatiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Allahku tahirkanlah hatiku, hapuskanlah segala pelanggaranku. Hati yang suci dan murni, baharui batinku dengan roh yang teguh. Allahku, hatiku, hapuskanlah segala pelanggaranku. Ciptakan hati yang suci dan murni, baharui batinku dengan roh yang teguh. Saudara kasih, kita akan nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita akan nyanyikan dengan sepenuh penyerahan kita. Oleh sebab itu, biar kita boleh mengalami ditahirkan
hidup kita ini. Kita akan nyanyikan dengan bangkit berdiri. Tahirkanlah hati, hapuskanlah segala pelanggaranku. Ciptakan hati yang suci dan murni, baharui batinku dengan roh yang teguh. Terima kasih Tuhan untuk pembaharuan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami yang tidak berharga, tidak berarti, najis, jahat, tapi oleh pembaharuan itu Engkau benarkan kami di hadapan-Mu. Engkau kuduskan kami Tuhan, bahkan Engkau sempurnakan kami, supaya kami layak berada bersama Engkau selama-lamanya. Sebagaimana kerinduan-Mu menciptakan manusia sejak awal adalah menciptakan seperti gambar dan teladan-Mu Tuhan. Tapi manusia gagal untuk mengalaminya. Manusia dirusak sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Namun terima kasih untuk korban-Mu, Engkau kembalikan apa-apa yang hilang dari kami Tuhan. Gambar dan rupa Allah itu untuk kami boleh mengalami Tuhan. Dalam hidup kami ini, kami dapat memancarkan terang-Mu. Sinar kemuliaan-Mu dapat kami pancarkan sehingga banyak orang-orang bisa melihat Engkau di dalam perkataan kami, mendengar Engkau dalam pembicaraan kami, melihat Engkau dalam tindak tanduk kami, sikap hidup kami ini Tuhan. Sehingga banyak orang yang dimenangkan. Mereka juga boleh mengalami proses yang kami alami. Sehingga tujuan kedatangan-Mu adalah untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang, kalau boleh semua orang itu bisa terlaksana. Terima kasih Tuhan untuk hari, untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami. Kami sudah memanfaatkannya Tuhan. Walaupun singkat, tapi kami percaya apa-apa yang kami kerjakan dengan sungguh-sungguh itu akan berdampak baik, berdampak dahsyat dalam hidup kami. Mengubahkan kami menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Yang bukan hanya kami mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan-Mu selama kami hidup di bumi ini, tapi itu akan kami bawa sampai kehidupan kekal nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah meluangkan waktu untuk adanya kami dalam kebaktian ini. Balaskan dengan segala kelimpahannya. Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau akan melimpahkan dalam segala yang kami butuhkan juga dengan tanpa batas. Terima kasih Tuhan memberkati anak-anak-Mu, menyelamatkan anak-anak-Mu dari segala mara bahaya, melindungi mereka Tuhan. Juga kami berdoa buat semua orang-orang yang dalam kebutuhannya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan apa yang mereka butuhkan untuk membuat kami bisa bertahan hidup di masa sukar ini. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup ibadah kami. Dan biarlah damai sejahtera Allah turun atas kami. Dan sedang kasih terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Setelah kebaktian kita sudah berakhir dan ibadah-ibadah kita dalam sepanjang minggu berjalan. Pada hari Kamis jam 6 sore ada kebaktian pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan kudus. Dan kemudian hari Sabtu ada kebaktian remaja muda jam 17.30. Ya. Dan minggu
pagi, Minggu sore ada kebaktian umum jam 17.30 atau jam 5.30 sore, masih dalam format live streaming. Jadi semuanya masih online. Oleh sebab itu gunakan kesempatan-kesempatan ini ya untuk kita boleh selalu ada di hadapan Tuhan ya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam.